Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ta'ala hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya jal jalali wal ikram. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya berupa nikmat iman, Islam, sehat walafiat dan umur yang barokah. Dan dengan izin Allah pula kita dipertemukan kembali bersilaturahim dalam rangka thalabul ilm dalam kajian Quran Jernih. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, serta umatnya hingga akhir zaman. Dan insya Allah kita semua yang ada di majelis taklim yang mulia ini memperoleh syafaat yaumil akhir dan dipertemukan di Rodha min riyadil jannah. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kaji kita pada malam hari ini kita mulakan dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian umur kita. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah telah hadir dalam taklim kita yang mulia ini yang terhormat Ustadz Nasiruddin Khalid. Semoga Ustadz dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat sehingga bisa mendampingi kami semua. Begitu juga dengan Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah juga dalam keadaan sehat. Waktu dan tempat tafadhol Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Ayo sahabat sayyidat, Bapak Ibu yang muliakan, alhamdulillah bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia nikmat, sehat walafiat sehingga kita bisa kembali di uji yang keempat ini bisa bersama-sama melanjutkan kajian rangkaian tentang pembahasan tentang isi kandungan surah-surah dalam Al-Quran. Salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada seluruh sahabat-sahabatnya yang setia samanya sampai akhir masa. Semoga kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita, kiranya Allah masukkan dan kelompokkan ke dalam umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu muliakan, untuk pertama kali kami sampaikan taqabbalallahu minna wa minkum kullu 'am wa antum bi khair. Semoga Allah SWT menerima semua amalan ibadah kita di bulan Ramadan yang lalu, dan semoga Allah hadirkan senantiasa kebaikan pada kita, keluarga kita di tahun sekarang dan tahun yang akan datang, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Oke, muliakan, pertemuan kita ini dan akan datang ini kita memasuki uji yang keempat ya kalau tidak salah. Yang keempat, artinya ini rangkaian yang memasuki putaran yang keempat atau sesi yang keempat dari sekian insyaallah ke depan kajian-kajian tentang Quran Jernih, pembahasan tentang Al-Quran, makna Al-Quran. Ini mohon maaf saya nggak bisa on terus karena rusak kayaknya ya ini ya kameranya. Saya ingin Bapak Ibu mohon maaf. Jadi ya, sebentar ngilang. Jadi saya ngurusin kamera terus saya nggak ngurusin apa yang mau diomongin. Gitu ya. Sudah kendala tentang hal itu, mudah-mudahan tidak terganggu karena tentu yang kita inginkan adalah pesan-pesannya ya Bapak Ibu. Pengennya sih on terus nih. Ada di hadapan saya dua laptop, dua-duanya nggak bisa juga. Nah, mohon maaf.
Bapak yang muliakan, pada pertemuan hari ini kita akan memulai kajian yakni surah-surah dalam Al-Quran. Kalau kajian tafsirnya adalah surah Al-Qamar. Kita akan memasuki surah Al-Qamar ya. Surah Al-Qamar. Yaitu surah ke-54 dalam Al-Quran. Seperti itu. Sedangkan kalau isi kandungan suratnya kita akan memulai pada surah An-Nur ya, yaitu surah ke-24. Yang lalu kita bahas surah ke-25 23 maksud saya, yaitu surah Al-Mu'minun. Hari ini kita akan bahas surah An-Nur, yaitu surah ke-24. Dan kami sudah sampaikan materi yang akan kita bincangkan, materi yang akan kita bahas adalah tadi surah Al-Qamar, yakni surah 54 54 ya. Materi 54 ya, materinya sudah kami kirimkan. Udah saya share juga. Alhamdulillah Bapak Ibu sudah menerima sama kopinya. Saya kira begitu. Baik, memuliakan. Apa ada yang kita mulai ya? Iya. Apa yang kita surah Al-Qamar ini, apa yang ada yang sudah mungkin menebalkan dari surah yang ada itu? Kalau sudah ada, kayaknya sih baru tadi sore ya. Itu udah Pak Farid Ustaz. Pak Farid. Oh, Pak Masya Farid, Bu Allah. Rina, Masya Allah. Rajin-rajin nih. Ini ya, baru juga dibuka langsung. Kita lihat beliau Pak Farid dulu, mohon maaf. Saya lihat Pak Farid nih. Coba Pak. Sa'ad wa Syaqam. Ayat itu ya Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Pak Farid, selanjutnya kita lihat ke Bunda Sri. Bunda Sri. Atasnya Bun. Syaqal Qamar. Masya Allah, udah isi semua. Udah isi semua. Alhamdulillah, terisi semua lagi ininya ya. Waduh, biasa. Meskipun ini kita untuk apa namanya, untuk kaidahnya i'rab ayat-ayatnya ada tambahan itu ya, kolomnya udah ya sekarang ya. Kan itu apa Ustadz ya? Saya belum tahu itu. Nanti kita akan bahas. Ada tambahannya. Ada tambahan. Oh, ada 2 halaman. Iya. Sampai 29 kata ya. Luar biasa. Barakallahu Bunda Rina. Yang lain Bunda Rizia sudah? Siapa lagi yang sudah? Silakan. Oh, itunya, mohon maaf mikrofonnya masih ini ketutup pun. Oh iya. Mikrofonnya. Enggak perlu menebalkan tulisan aja. Enggak apa-apa, Oh, Bu. menebalkan. Baik, coba Bu. Apa-apa. Yang menebalkan tulisan saja juga enggak apa-apa. Silakan. Bunda Riri sudah? Belum Pak Ustadz. Ya, Baru sampai. Baru sampai. Baru sampai sore. Iya, insyaallah nanti pada kesempatan akan datang ya. Bunda Nurna udah? Udah, Ustaz. Kok jadi nggak kelihatan begitu? Nggak kelihatan ya. Pakai pensil mungkin ya. Enggak ada sinarnya. Ada sinar. Iya. Jadi nggak apa-apa lah. keterangan. Backgroundnya Bu Nurna di blur. Harus di blur. Bang. Oke, nggak apa-apa. Baik, Bu. Pak Ustadz, mungkin suaranya saya dengarnya kurang. Iya, itu Pak Ustadz, kendalanya di suara, Bun. Suara. Iya. Di mikrofonnya itu. Makanya beliau pakai 2. Yang satu keluar, yang satu enggak keluar. Coba ini ada apa ya? Saya juga bingung nih. Sebentar, Bun. Saya coba besarin coba bisa enggak Mas mikrofonnya ya. Bentar, Bun. Udah maksimal nih. Halo? Udah lebih jelas? Udah. Ustaz. Udah. Baik, mudah-mudahan. Terima kasih, Bun. Mohon maaf, Bang ini.
Kita lanjutkan. Mari kita lihat. Itu cocokkan. Gitu ya. Bapak Ibu cocokkan. Surah Al-Qamar ayat 1 sampai dengan ayat 3 ya. Ustadz nggak suruh baca dulu Ustadz. Oh iya, betul. Makasih, silakan. Ya, Bun. Baik ya, saya suruh baca. Silahkan dengan Bunda Rina. Assalamualaikum Bun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtarabatis sa'atu wansaqal qamar. Wa iyyaru ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir wa kadzabu wattaba'u ahwa'ahum wa kullu amrin mustaqir. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah. Terima kasih Bun atas bacaan Al-Qur'annya. Kita lihat. Ustaz. Coba kita lihat ini Bun. Suaranya putus-putus Ustadz. Ya Allah. Iya, itu kendalanya di suara Ustadz hari ini. Sekali-sekali jelas, sekali-sekali hilang. Oh gitu. Sekarang sudah jelas Bapak Ibu? Sudah. Jelas sekali. Jelas. Duh, Posisinya harus demikian Pak Ustadz. iya. Dihadapin. Baik. Mudah-mudahan sekarang udah jelas kali Bapak. Ngilang lagi Ustadz. Baik. Ini Bapak Ibu. Ayatnya surah Al-Qamar. Suaranya nggak ada Ustaz. Mana? Kendalanya di suara ya, maaf Bapak Ibu, ini suaranya Ustadz emang agak pelan. Hilang timbul gitu Ustaz, kayak di bawah angin. Oh gitu. Aduh, ya Allah, gimana caranya ya? Ganti arah kali. Bergeser-geser ganti arah. Marah-marah Pak Ustadz, bentak-bentak aja Pak Ustadz. Sebentar, saya coba lihat. Nih, tidak ketemu, oke kita mulai aja ya. Ya, kedengeran ya. Surah Al-Qamar ini sudah lancar? Sudah Ustadz. Ya. Surah Al-Qamar ini nama lainnya adalah surah Iqtarabatis Sya'ah wansaqal Qamar. Ini nama suratnya itu dua. Pertama namanya Al-Qamar seperti yang muncul nama suratnya. Tapi juga ada yang memberi suratnya adalah surah Hilang suaranya. Ya Allah. Atau dicoba pakai headphone barangkali bisa kalau ada. Saya dari tadi nyari headphone-nya belum ketemu. Coba sebentar pakai yang lain.
Kalau sekarang udah kedengaran, Bun? Kedengaran, Ustaz, kedengaran. Dengar. Jelas. Oke. Mudah-mudahan ya tidak ada masalah nih. Baik, saya ulang lagi, Bapak yang muliakan. Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Itu surah ini nama lainnya adalah surah Iqtarabatis sa'ah wan syaqqal qamar. Ini adalah surah ke-54 dari sisi turunnya Al-Quran. Begitu. Dan ini termasuk daripada surah yang turun di Makkah, maka namanya adalah surah Makkiyah. Nah, kata iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar dari sisi makna berarti kan telah dekat ya artinya. Telah dekat as-sa'ah ya ini kiamat, wan syaqqal qamar dan bulan terbelah. Bulan terbelah. Bapak Ibu melihatkan terkait dengan iqtarabatis sa'ah, dekat kiamat, tentu makna dekat itu relatif. Dekat itu relatif. Mengapa disebut dekat? Sebab setelah risalah, setelah pengutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya tidak ada lagi nabi yang akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kiamat atau akhir dari masa itu akan berakhir di zaman Nabi atau risalah daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya disebut iqtaraba, sungguh dekat. As-sa'ah yakni kiamat, wan syaqqal qamar, tanda dekatnya kiamat itu insyaqqal qamar. Apa insyaqqa? Terbelah artinya. Terbelah. Nah, para ulama berbeda pendapat tentang makna terbelah daripada qamar itu. Ada yang menyatakan kan insyaqqa sama iqtarabat itu kan fi'il madhi. Fi'il madhi seperti yang Bapak Ibu pahami. Namanya fi'il madhi itu kan berarti telah berlalu, telah terjadi, kan begitu ya, telah terjadi. Tapi apabila fi'il madhi digunakan yang sesungguhnya waktunya lampau, tetapi kadang digunakan untuk masa yang belum terjadi, untuk peristiwa yang belum terjadi. Contoh yang sederhana, yang pada kajian nahwu, kajian kaidah saya pernah menyampaikan. Misalkan Bapak Ibu sering dengar kalau ada azan dan lalu qomat ya, iqamah. Maka kemudian kalimatnya gini, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Qomatis shalah. Qomat itu fi'il madhi. Tapi kenyataannya sholatnya kan belum terjadi. Padahal sholatnya belum terjadi, mengapa sudah digunakan fi'il madhi? Maka kemudian ulama mengatakan jika peristiwanya belum terjadi, tapi menggunakan patron, menggunakan pola, menggunakan bentuk fi'il madhi, berarti menunjukkan dekatnya, sangat dekatnya peristiwa itu akan terjadi. Maka ulama ini mengatakan, ulama yang pertama ini mengatakan bahwa yang dimaksud dengan insyaqqal qamar itu bahwa itu pasti terjadi di waktu yang sudah dekat. Itu yang pertama. Bisa juga insyaqqal qamar itu dipahami oleh kelompok yang lain kalangan ulama. Apa maknanya? Bahwa insyaqqal qamar terbelah. Bulan itu seakan-akan bulan itu terbelah menjadi dua sinarnya. Maksudnya sinarnya, bulan
Kalau sebagian sudah terjadi pada putaran dengan matahari, maka bulan itu enggak bulat, enggak purnama, tetapi menjadi sabit, entah di awal-awal bulan atau di akhir-akhir bulan, bukan di tanggal 13, 14, 15 yang kita pahami sebagai ayyamul bid. Maka insyaqqa, terbelah artinya tidak benar-benar bulat bulan itu. Dan juga banyak pendapat yang ketiga misalkan mengatakan insyaqqal qamar itu berarti terbelahnya bulan dari bumi, artinya berjarak antara bulan dan bumi. Semua menggunakan coba pendekatan secara logis, rasional. Tapi pendapat-pendapat seperti ini ditolak oleh sebagian ulama. Karena sesungguhnya ayat ini menunjukkan tentang kemukjizatan Allah Subhanahu wa taala yang terima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buktinya apa? Buktinya adalah lihat pada ayat yang selanjutnya. Wa iyyaru ayata yu'ridu wa yaqulu sihru mustamir. Dan jika mereka melihat ayat di situ bisa ayat dalam artian ayat Al-Qur'an, yang namanya ayat Qur'aniyah bisa juga difahami sebagai ayat kauniyah. Mana ayat kauniyah berarti ayat-ayat yang sifatnya adalah fenomena alam. Yaitu seperti tadi tuh, seperti terjadinya pembelahan bulan dan sebagainya. Dan orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu kalau didatangkan kepada mereka mukjizat, tanda-tanda kekuasaan Allah yang digambarkan, yang ditunjukkan kepada Nabi, yu'ridu, mereka berpaling. Mereka enggak mau nerima. Wa yaqulu sihru mustamir, bahkan mereka mengatakan itu adalah sihir mustamir yang terus-menerus. Dengan ayat yang muncul ayat kedua ini membuktikan bahwasanya apa yang terjadi kata para ulama insyaqqal qamar itu betul-betul kemukjizatan yang ditolak kehadirannya oleh orang-orang kafir, bahkan itu dianggap sebagai satu bentuk sihir yang dipertontonkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau tidak disebut sihir berarti tidak terjadi sesuatu yang luar biasa. Nah, kapan terjadinya ini? Terjadinya ini adalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menurut riwayat Ibnu Mas'ud, ketika Rasulullah berada di Mekah sebelum berhijrah, lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam suatu saat didatangi oleh orang-orang musyrik, orang-orang kafir Quraisy, agar memberikan bukti kepada mereka yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bukti itu mereka minta apa permintaannya? Agar bulan dibelah. Kalau engkau betul Nabi, coba belahlah bulan itu. Maka memenuhi harapan itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangannya, memberi isyarat seperti sedang membelah apa? Kalau bahasa kita seperti sedang membelah melon, seperti sedang membelah semangka. Tangan beliau diangkat seperti sedang memegang satu benda lalu mengarahkan ke bulan seakan-akan membelah. Dan riwayat dari beberapa sahabat yang menyaksikan peristiwa itu dengan mata kepala sendiri seperti Anas bin Malik, Ibnu Mas'ud dan sahabat-sahabat yang lainnya mengatakan bahwa bulan betul-betul terbelah. Satu sisi ada di Gua Hira atau di Gua Nur, di Jabal Nur, satu lagi di Mekah. Jadi seakan-akan betul-betul terbelah, lalu kemudian menyatu kembali. Nah, itulah yang disampaikan oleh riwayat Ibnu Mas'ud, disaksikan oleh Anas bin Malik dan juga oleh sahabat-sahabat yang lain. Maka karena itu adalah bentuk kemujizatan, maka tentu saja didustakan oleh orang-orang kafir. Gitu. Inilah pendapat ulama yang mengikuti apa yang dimaksud Al-Qur'an, ya udah kita terima. Tidak selalu bahwa apa yang ada di Al-Qur'an itu selalu harus dilogiskan, harus selalu dirasionalkan. Iya, kalau rasional kita sampai. Kalau tidak, maka bukan Al-Qur'an yang disalahkan, tetapi logika kita, akal kita yang memang belum sampai kepada bukti-bukti kemujizatan itu. Jadi inilah yang dipegang oleh sebagian besar ulama, bahwa insyaqqal qamar itu betul-betul terjadi. Dikuatkan lagi suatu saat ada peristiwa di mana di zaman modern itu, di mana ada seorang ahli yang pernah ke angkasa, lalu menyaksikan bahwa ternyata apa itu
telah ada retak-retak di bulan itu yang ternyata retak itu ketika dicoba diteliti seakan membentuk satu garis medium di bulan. Jadi seakan-akan membelah bulan. Dan retakan itu ternyata bukan hanya di atasnya saja menurut orang yang pernah menjajakan kakinya ke bulan itu. Tetapi apa? Tetapi ternyata ada seakan-akan kata dia, karena dia tidak membaca Al-Quran, seakan-akan bulan itu pernah terbelah. Nah, itulah bukti secara ilmiah yang pernah dibuktikan oleh orang yang pernah sampai ke angkasa di sana, membuktikan bahwa Al-Quran bulan betul-betul pernah terbelah. Begitu ya. Jadi itu penjelasan tentang insyaqqal qamar. Buktinya wa yaru ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Orang-orang musyrik itu kalau melihat bukti ya, ayat baik ayat Qur'aniyah maupun ayat kauniyah, ayat alam, tanda-tanda keluar biasaan yang ada di alam, yu'ridu, mereka membangkang, mereka menolak, mereka berpaling, wa yaqulu, lalu mereka ingin lepas daripada itu supaya mereka tidak terpengaruh oleh dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka berucap sihrun mustamir. Ini adalah sihir yang terus-menerus dipertontonkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata mereka begitu. Wa kadzabu, dan mereka mendustakan kebenaran itu. Wattaba'u, karena mereka mengikuti apa? Ahwa'ahum, hawa nafsu mereka. Wa kullu amrin mustaqir, dan semua urusan itu telah nyata, telah ada, gitu kan. Itulah ayat 3 daripada surah Al-Qamar tadi. Itulah Bapak Ibu yang kami muliakan, dari sisi apa itu? Dari sisi makna ayat, maka demikian gitu ya. Maknanya seperti itu. Oke, itu ayat 1, 2, dan 3. Ya, respon, ya, reaksi daripada orang-orang kafir ketika melihat kejadian-kejadian aneh yang merupakan kemujizatan, mereka segera menolak, segera mengingkari, dan mereka melabeli Nabi sebagai sahir. Bahkan disebut di dalam ayat lain sahirun majnun. Nabi itu adalah orang penyihir dan orang gila. Itulah kata-kata agar mereka terlepas dari dakwah Nabi, agar mereka itu tidak terpengaruh oleh dakwah Nabi. Mereka coba membentengi dirinya dengan melabeli Nabi SAW sebagai orang yang sahir, sebagai seorang ahli sihir, majnun, sebagai orang yang gila. Na'udzubillah min dzalik. Baik, itulah makna ayat 1-3. Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Kalau tidak, kita ingin tuliskan sekarang kata-kata yang ada di ayat 1-3 di atas. Oke, kita mulai tulis ini. Iqtaraba. Tarabat. Kok kayaknya kecil ya tulisannya ya? Kurang gede dikit. Baik, bentar. Terlalu besar nih ya. Bila gitu. Iqtaraba. Apa maknanya iqtaraba? Iqtaraba artinya telah dekat. Dekat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah dekat. Ini fiil ya? Fiil. Ya. Fiil apa nih? Fiil Mati. Ya, kedudukannya tidak ada dia. Tidak ada. Tidak punya kedudukan dia. As-sa'ah. Kalau dulu kan uraian jenisnya ya Bapak Ibu ya. Jenisnya apa, terus uraiannya apa. Sekarang kita tinggalkan itu, kita ingin lihat kedudukannya. As-sa'ah. Hari kiamat. Sa'ah. Sa'ah berarti Hari kiamat. kiamat. Pak Ustadz, mohon maaf. Kenapa Bun? Iqtarobat, ada taknya. Iqtarobat. Iya, taknya ketinggalan.
Iya, taknya di sini ya. Oke, benar. Makasih Bun. Taknya di sini. Ya. Taknya itu maknanya tidak ada nih. Maknanya tidak ada. Jenisnya dia huruf. Huruf. Ya. As-sa'ah itu artinya hari kiamat. Jenisnya Fa'il. muannas, betul, kedudukannya sebagai fa'il. Apa fa'il itu? Fa'il itu bahasa kitanya itu subjek. Ya. Ini fi'il, ya. Berarti kalau ini bahasa kita nih, ini ya fi'il aja kedudukannya, gitu. Kalau bahasa kita di sini kedudukannya predikat. Iqtarabatis sa'atu wow. 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 Wow itu artinya apa? Dan. Jenisnya apa? Huruf atau kedudukannya nggak ada. Jadi yang dimaksud kedudukan terbatas memang Ibu ya. Jadi ini tidak apa namanya one syaqqa syaqqa. Oke, artinya apa nih? Telah terbelah, gitu ya? Telah terbelah. Fil apa nih Bapak Ibu? Fil maldi. Kedudukannya karena ada huruf athof, maka namanya kata yang diawali huruf athof namanya apa? Ma'tuf. Itu artinya yang mengikuti, yang ikut, yang diikutkan. Yang mengikuti aja lah, yang mengikuti. Berarti kalau gitu ada yang diikuti. Benar. Yang diikuti berarti kata kerja yang di atasnya itu. Yaitu iqtaraba. Di sini tuh. Ya. Insyaqqal qamar. Al-qamar. Maka bunyinya al-qamaru. Al-qamar itu artinya Bapak Ibu apa bulan. Bulan. Isim kan nih? Isim muzakkar. Kedudukannya sebagai apa? Fa'il. Sebagai fa'il. Apa? Subjek. Subjek. Predikatnya mana berarti? Ya tadi tuh insyaqqa. Oke. Wa in. Saya kayaknya perlu nulis semuanya dulu Bapak Ibu nih. Biar ini nih. Biar apa namanya tuntas. Wa yara kulla ayatin. Yara kulla ayatin. Yu'ridu ini wawunya wa yaqulu wawunya sihrun mustamir wa kadzabu wawunya saja wa taba'u. Ini ayat sampai ayat 3 ya Bun ya? Iya. Taba'u maunya saja wa hum wa kullu amrin mustaqir. Oh, kurang ya.
Mustaqir. Mustaqir. Tuh Bapak Ibu, jumlahnya 31. Kalau yang tadi 30 jumlahnya, barangkali mungkin ya taknya tadi ya nggak diurai ya, nggak ditulis. Jadi jumlahnya 30. Sekarang kita lihat artinya. Wa in, dan huruf apa namanya ini? Huruf atap. Stop. Kedudukannya nggak ada. In. Jika. Huruf apa ini namanya? Huruf syarat. Namanya huruf syarat. Kedudukannya nggak ada dia. Yaro. Yaro melihat atau menyaksikan. Kita tulis saja wawunya di sini aslinya. Hasilnya ada wawu alifnya. Meskipun nanti ditulis lagi ya. Melihat. Fi'il apa nih Bapak Ibu? Ya, Fi'il mudhari ya. Mudhari. Ada wawu apa tadi? Wa iyaro, ada in huruf syarat, berarti ini namanya fi'il syarat. Nah, gitu ya. Fi'il syarat. Kalau ada huruf syarat yang datang setelahnya berarti namanya fi'il syarat. Nah, ini wawunya artinya mereka ya. Mereka. Domir apa nih? Domir ya, domir. Wawunya wawu domir. Nah, kedudukan domir wawu domir ini sebagai apa setelah ada fi'il? Sebagai fa'il. Fa'il tadi apa fa'il? Subjek. Kulla. Setiap. Ya. Nah, kulla ini namanya zorof. Bapak Ibu, jenisnya namanya zorof. Kedudukannya? Sebagai maf'ul bih, disebutnya sebagai objek dalam bahasa Indonesia. Bagaimana? Ya, silakan. Kulanya di mana ya Pak Ustadz? Ini kula Bun. Jadi Maksudnya nggak apa? dari yarau itu kan dari langsung ke ayat. Ayatan, Yarau kulla ayat. kula ayat Oh, nggak ada kulanya ya di sini ya? Oh, nggak nggak ada. ada. Oh, pantes. Di itunya ada ya kula ya. Loncat Pak Ustadz, loncat. Oh iya, nggak ada ayat, nggak ada kula ya. Maaf. Nah, di sini ada nggak sih kula? Baik, makasih. Jadi yang berarti yang menduduki ini ayatan ini. Ayatan ini, ayatan kedudukannya sama tuh maf'ul bi objek. Ya. Objek. Ayatan cuma artinya tiap-tiap nih. Ayatan berarti artinya apa? Ayat. Ayat atau artinya tanda. Tanda. Kalau wujudnya apa? Isi mu'annas. Kedudukannya sama tuh. Maf'ul bihi. Ya. Ya. Maf'ul bihi itu istilahnya kalau bahasa kita objek. Baik. Berarti ini kita hapus ya. Apa yang ayatan ini nggak perlu ada nih. Berarti pantas tadi bukan 31 harusnya ya. 30. Yu'ridu. Yu'ridu artinya apa? Mereka berpaling. Berpaling ya. Berpaling. Fi'il apa ini Bapak Ibu? Fi'il mudhari. Yu'ridu wa yaro. Ayatan yu'ridu. Tadi kan ada fi'il syarat. Berarti ini namanya jawab syarat. Jadi tadi ada sebab, ini berarti akibatnya. Jadi ada kata syaratnya, ini ada jawab syaratnya. Jika mereka gini, maka mereka berpaling. Ya, maka di sini karena dia jawab Bapak Ibu, itu di dalam ada arti maka. Itu ada arti maka. Makanya kata-kata maka itu otomatis
ada ketika ia menjadi jawab syarat. Meskipun nggak ada huruf fa-nya, ini suaranya saya mantul ya Bu ya, Bapak Ibu ya? Nggak jelas, Pak. Gimana? Nggak jelas. Cukup jelas. Agak bergema tuh. Ada splash Kadang belakang. nggak jelas sekali. Baik. Teruskan. Wa iyarahu arifu. Atau boleh mungkin sementara coba Bapak Ibu, mohon maaf, coba semuanya dimatikan dulu sementara. Kita cek masih bergema nggak suara saya. Sudah semua? Sudah dimatikan? Oke. Masih menggema nggak? Enggak ya. Oh, baik. Di tempat saya nggak menggema. Baik. Tidak, Ustaz, tidak. Tidak ya. Baik. Mereka, jadi waw itu mereka. Ini namanya dhamir. Dhamir. Gitu. Terus ini kedudukannya sebagai fa'il. Nah, gitu. Tadi sudah sering disebut-sebut nih. Kalau fa'il, kedudukan dalam bahasa Indonesia namanya subjek. Nah, gitu ya. Oke, nanti boleh kalau yang ingin menyampaikan, ingin bertanya, boleh dinyalakan ya Bapak ya, mikrofonnya. Silakan. Wa yaqulu wawunya dan ini namanya huruf ataf. Tidak ada kedudukannya dia di huruf atafnya. Yaqulu, mereka berkata, merekanya nanti kita tunda karena di bawah nih merekanya nih. Mereka. Oke. Mereka ini jenisnya yaqulu fi'il mudhari'. Nah, tadi Bapak Ibu tahu nih ya, udah berulang-ulang nih. Kalau ada huruf ataf di sebelumnya nih, ataf, berarti di sini namanya ma'tuf ya Bapak Ibu ya, ma'tuf. Berarti yang mengikuti. Gitu ya, yang mengikuti. Oke, dan ini kalau ada fi'il, wawu yang ada alifnya ini mesti namanya, ini kan dhamir, mesti namanya fa'il. Fa'il itu apa? Subjek. Oke. Nah, ini kan terulang-ulang, jadi Bapak Ibu insya Allah dalam 1, 3 sampai 2 sekian ayat nanti akan langsung otomatis ingat nih. Wa yaqulu sihrun mustamir. Jadi mereka mengatakan sihrun mustamir. Sihrun sihir. Ini isim mufrad. Kedudukannya apa? Kedudukannya adalah khabar. Jadi keterangan dari mubtada. Kalau ada khabar berarti ada pokok kalimat yang mubtada yang dihilangkan. Kalau dimunculkan ini. Nah, gitu. Ini atau itu adalah sihir yang terus-menerus. Kata ininya, kata itunya dibuang. Maka tiba-tiba sihrun mustamir, sihir yang terus-menerus berarti jadi apa tuh? Jadi khabar. Jadi khabar. Mubtadanya mana? Mubtadanya dihilangkan. Gitu ya, Bapak Ibu. Mustamir artinya yang terus-menerus, yang berkesinambungan, Ini isim? Ya, isim. Isim. Ini bentuknya apa? Isim fa'il. Bentuknya isim fa'il. Jenisnya isim fa'il. Kedudukannya sebagai apa nih? Sebagai na'at. Iya, ya. Tapi kalau nggak ada yang komentarin sepi juga ini ya. Sepi. Iya. Jadi jadi ngomong jadinya nih itu ya. Oke, baik lanjutkan. Boleh Bapak Ibu kalau mau ini ya, mau ikut apa namanya mengikrab dan mengurai. Wawunya tadi apa wawunya? Wawunya artinya
Ya, lalu kemudian di sini huruf apa? Huruf ataf. Ataf tidak ada kedudukannya. Jadi huruf ataf nggak ada kedudukannya, tapi kalimat yang setelah huruf ataf itu kedudukannya namanya maktuf. Kadzabu, mendustakan. Mendustakan. Fi'il apa nih Bapak Ibu? Fi'ilnya fi'il maldi. Madi. Iya betul. Kedudukannya kalau ada huruf ataf berarti Maktuf. Maktuf. Alhamdulillah. Udah berkali-kali nih ketemu nih, berarti Bapak Ibu akan hafal. Oh, kalau ada huruf ataf, maktuf, ada huruf ataf, maktuf, ya. Oke. Dan memang tidak penting, tidak harus Bapak Ibu menyebut yang mencari mana yang kata yang sampiran di atas yang menjadi tempat sandarannya, nggak perlu, langsung aja. Wawunya mereka ya. Mereka. Ini apa bentuknya Bapak Ibu dong? Kedudukannya sebagai apa kalau ada fi'il? Fa'il. Fa'il. Alhamdulillah. Ada wawu lagi nih. Wawunya buah namanya huruf ataf. Gak ada kedudukannya ya, huruf ataf ya. Ittaba'u. Mereka mengikuti. Fi'il apa nih Bapak Ibu nih? Madi. Fi'il maldi. Kalau ada huruf ataf, datang setelahnya berarti apa? Maktuf. Maktuf. Wah, alhamdulillah. Oke. Wawunya mereka ya. Mereka. Dhamir ya ini ya. Pakai apa? Domir ya. Fa'il. Fa'il. Ya, fa'il. Fa'il itu subjek ya. Cek. Subjek dari kata kerja, pelaku dari pekerja. Ahwa'a. Hawa nafsu. Ini jamak. Jamak apa nih ahwa? Sama taksir. Nama taksir. Taksir. Mereka mengikuti hawa nafsu. Berarti objek ya? Ya. Kalau objek namanya apa Bapak Ibu? Maktuf. Maf'ul bih. Namanya maf'ul bih. Hum. Hum itu mereka. Mereka. Domir. Ini mereka ya. Domir. Kedudukannya kalau ada isim sebelumnya maka kedudukan domir ini namanya mudhof ilaih. Ya, mudhof ilaih di sini berfungsi sebagai kepemilikan ya, possessive noun, kepemilikan. Jadi hawa nafsu milik siapa? Hawa nafsu milik mereka. Humnya berarti milik mereka itu, kepemilikan. Possessive noun. Oke. Wa taba'u ahwa'ahum wa kullu amrin wa yaqulu. Enggak ada wa kullu deh. Wa yaqulu. Nah, ini penambahan 10. Kok ada 10 aja sih dari tadi? Wa yaqulu. Ayat yang lain. Yang lain. Yaqulu. Ada wawu di sini ya. Wawunya wawu apa nih Bapak Ibu nih tadi? Di sini ada kulu ya? Bukan Pak Ustadz, ini wakulu yang wayakulu yang di ayat 2 Pak Ustadz. Ada. Terhum. Ya. Wakulu. Amrinnya yang ayat 3 Pak Ustadz. Pesan ini muter-muter dari tadi. Di sini gitu. Dan wawunya wawu ataf ya, huruf. Iya. Enggak ada kedudukannya. Kulu isi ini setiap. Ini namanya tadi apa? Zoro. Ini mubtada. Pokok kalimat. Amrinya urusan. Ini isim. Ini kepemilikan.
Jadi tadi namanya mudhaf Mudhaf ilaih. ilaih. Mustaqirrun, apa namanya mustaqirrun itu tetap, berketetapan. Maka Apa nih ya? Apa namanya tuh? Ada ketetapannya. Ketetapannya. Ini namanya isim fa'il bentuknya ya. Isim fa'il. Kedudukannya sebagai apa? Khobar. Khobar. Alhamdulillah. Ini perdana kita luar biasa nih. I'rab perdananya. Ini bilangannya salah ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf ini. Jadi mestinya bukan mana tadi ya yang nomor berapa tadi 7 8 9 10 11. Oh ini nih dari 12 nih. Oke. 12 13 14 15 16 17 18 19 20 4 5 26 27 28 29 30 pas. Pantesan saya kurang satu, masih kolomnya satu, taknya tidak digabung ya Bun ya? Tanya digabung ya? taknya Iya. Alhamdulillah. Ya bisa kita kalau kita dipisah tapi mau digabung seperti satu paket itu nggak apa-apa. Sampai di sini Bapak Ibu, untuk sebelum kita lanjutkan ada pertanyaan nggak? Oh luar biasa nih hari ini. Udah langsung jalan aja ya. Oke, itu namanya tadi sedang mengikrab kita. Nah, ada tanya Pak Farid? Ada yang pertanyaan Pak Farid? Nggak ada ya, aman ya. Silakan kalau Bu Nuna ada. Ada saya jujur kedudukan. Kalau saya jujur kedudukan belum paham ini, Ustaz. Ya, Mungkin pelan-pelan insya Allah. Oh benar, baik, makasih Pak Farid. Jadi ini masih perdana, jadi Bapak Ibu, insya Allah ini akan terulang-ulang, nanti akan ini sendiri, akan dapat penyambung. Ini baru perdana, jadi biasa kalau perdana mungkin sekali, 2 kali, 3 kali. Setelah itu akan gitu. Akan paham biasa setelahnya. Pertama dimaklumi, mungkin di antara Bapak Ibu ada yang baru mendengar istilah-istilahnya ya, tapi insya Allah nanti lama-lama akan terbiasa. Nomor berapa itu kok sama ada 2 mudhaf ilaih, padahal itu 1 dhamir, 1 apalagi yang nomor bawah? Yang mana Pak? Coba Pak. Nomor 20 sekian. Nomor 20 sekian. Baik. Nomor 25, 26 kali ya Pak Farid? Coba di sini ya. Betul nggak? 26, nomor 25. 26 sama 29 itu 1 dhamir, 1 isim tapi sama-sama mudhaf ilaih ya. Benar, iya, gitu. Jadi gini, Pak Farid dan Bapak Ibu yang kami muliakan. Jadi mudhaf ilaih itu begini. Mudhaf ilaih itu apabila ada satu isim, satu benda yang perlu dipertegas, perlu dipersempit, perlu diberi keterangan. Yang keterangan itu membatasi sifatnya. Contoh ya, ahwa'a, kita lihat dalam 25 ya, nomor 25 26 ya. Ahwa'a, hawa nafsu. Hawa nafsu punya siapa? Milik siapa? Kan gitu. Tapi ahwa'ahum, oh jadi isim ahwa, hawa nafsu ini dikaitkan, dikhususkan, dikerucutkan milik mereka. Nah, itu makanya domir yang datang setelah isim, Bapak Ibu bisa jadi patokan nih, rumusnya nih. Setiap ada domir yang sebelumnya isim, mesti domir itu kedudukannya sebagai mudhaf ilaih, gitu ya. Fungsinya untuk apa? Untuk menunjukkan kepemilikannya, untuk membatasi. Jadi bukan hawa nafsu siapa saja, tapi hawa nafsu mereka orang-orang kafir itu. Ini juga kullu amrin, kullu setiap apa? Kan nggak jelas ya, umum ya. Oh setiap urusan, maka tiap-tiap itu umum dibatasi oleh kata urusan. Oh berarti urusan itu namanya mudhaf ilaih. Sama kalau saya mengatakan bab, pintu. Pintu apa? Terlalu banyak. Maka kita butuh keterangan di belakangnya yang membatasi, mengikat. Itu namanya mudhaf ilaih.
Contohnya apa? Pintu rumah. Babul bait. Al-bait berarti apa namanya mudhof ilaih. Atau pintu kelas. Bab al-fasl. Berarti bukan pintu umum, ini pintu kelas. Atau pintunya kita tambahin, kita ikat dengan domir. Domir apa saja? Babuhum, pintu mereka misalkan. Maka setiap ada isim digandeng dengan domir, maka domirnya itu kedudukannya namanya mudhof ilaih. Itu penjelasan sederhana sementara begitu Pak Farid. Baik, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ada yang lain Bapak Ibu? Pak Ustadz, naat itu apa Pak Ustadz ya? Bagaimana Bun? Nomor 18, isim fa'il naat. Oh baik, nomor 18. Mustamir. Mustamir, naat. Oh iya baik, makasih Bun. Jadi naat itu gini, naat itu bisa juga nama lainnya itu sifat. Ya, sifat. Oke, jadi maksudnya nanti apa? Naat itu adalah kata sifat yang mensifati kata sebelumnya. Itu namanya kata sifat yang mensifati sebelumnya, di kedudukannya namanya naat. Ya, saya ulang lagi. Kalau Bapak Ibu ketemu kata sifat di mana kata itu fungsinya mensifati benda sebelumnya, maka kata sifat itu namanya atau kedudukannya disebut naat. Itu. Contoh misalkan, kita kasih contoh ya di sini. Misalkan kalimatnya begini nih Bapak Ibu nih. Kita coba contoh misalkan. Ada sebentar nih, coba kita tulisin ini. Ada rojulun, ada kata rojulun. Rojulun. Rojulun, seorang laki-laki. Belum diberi laki-laki kan banyak kan gitu ya. Perlu kita coba kasih sifat dia. Misalkan contoh rojulun alimun. Rojulun alimun. Maka kata alim ini wujudnya adalah kata sifat. Mensifati siapa alim itu? Mensifati rojul, seorang laki-laki. Seorang laki-laki yang alim, yang mengetahui, yang punya ilmu. Gitu ya. Maka ini wujudnya kata sifat, kedudukannya namanya naat. Nah itulah naat. Naat itu kata sifat yang mensifati isim atau kata benda sebelumnya. Sebentar. Baik. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama Bapak Ibu. Cukup? Oke, kalau cukup kita lanjutkan ya. Ini kita untuk apa namanya QG yang keempat ini kita ada mutiara hikmahnya, Bapak Ibu. Mutiara hikmahnya nih. Saya carikan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang semoga ketika kita membaca hadis-hadis ini lebih memantapkan kita, lebih memberikan keyakinan kepada kita tentang amaliyah-amaliyah harian kita dalam tentang kehidupan kita. Ini fungsi namanya saya sebut di sini bagiannya namanya mutiara hikmah. Boleh dibaca siapa nih Bunda Ana nih? Ya akan baca nih. Baik, Mana? silakan dengan Pak Faris. Assalamualaikum. Pak Faris, fadhal. Ada. Saya ya Bu. Saya udah Bu. di copy belum? Udah. Boleh kelihatan nggak yang di ini Pak? Yang di mana? Saya udah print kok. Cuman bahasa Indonesianya aja atau? Bahasa Arabnya boleh. Ayo. Akhbarana
Ya, akhbarona Abdurrazak an Betul. Ma'mar. Ma'mar an Qatadah an Jabir an Jabir ni Abdillah qala su'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam iya anil mujibataini iya faqala man laqiya wa la yusriku bihi dakhala jannah wa man laqiya wa yusriku bihi dakhala nar. Masyaallah. Maknanya Abdul Razak memberitahu kami dari Ma'mar dari Qatadah bahwasanya Jabir bin Abdullah berkata, Nabi SAW ditanya tentang al-mujibatain. Betul. Rasulullah SAW Rasulullah bersabda nih harusnya nih. Rasulullah SAW bersabda, al-mujibatain adalah orang yang menjumpai Allah dalam keadaan tidak menyekutukannya, maka masuk surga. Adapun orang yang menjumpai Allah dalam keadaan menyekutukannya, maka ia masuk neraka. Betul. Makasih ya. Jadi kata-kata mujibatain itu Bapak Ibu maknanya adalah yang menjadi mereka yang menjadi wajib untuk mereka. Wajib bagi mereka. Ada dua orang yang mesti. Pertama, siapa orang laki ya menjumpai Allah la yusyriku bihi dan dia tidak menyekutukan Allah, maka dia wajib dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Maksudnya gitu, wajib masuk surga. Satu lagi, siapa orang yang menjumpai Allah tetapi dia menyekutukan Allah, maka dia wajib masuk neraka. Gitu. Jadi mujibatain itu dua hal yang menjadikan mereka wajib atas akibat yang dilakukannya. Kalau mereka berjumpa dengan Allah, maksudnya menjumpai Allah itu mereka meninggal, mereka wafat, dan ketika dia wafat dalam keadaan tidak menyekutukan Allah, tidak bersekutu, tidak membawa dosa syirik kepada Allah, maka wajib mereka masuk surga. Ini kata Nabi yang mengatakan wajib. Siapa orang yang menjumpai Allah, wafat, meninggal, dan ketika meninggal itu yusyriku bihi, dalam keadaan membawa dosa syirik kepada Allah, dan tidak bertobat sampai akhir hayatnya, dakhala jannah, maka wajib, ya kesyirikannya itu mewajibkan dia masuk neraka. Itu aja pesannya Bapak Ibu. Itu ya. Oke, jadi sederhana ya. Sederhana aja tuh pesannya itu. Ada yang bertanya nggak Bapak Ibu di sini? Ini hadisnya dari mana Pak Ustadz? Dengan riwayat siapa? Mungkin ada nomornya. Di mana saya harus dapatnya ini sumbernya? Oh iya nih, saya belum dicek nih. Waduh, nanti berarti saya belum tahu apa belum menyimpan, belum ada. Belum ada Bun. Nanti insya Allah nanti kalau sempat nanti saya carikan ini apa riwayat siapa hadisnya kan gitu ya. Oke, baik, makasih. Yang lain Bapak Ibu? Ada yang ingin disampaikan? Tentang al-mujibatai ini ada lagi al-mujibatai ini. Oke, jadi dua hal yang satu dia masuk neraka wajib kalau dia membawa meninggal dalam menyekutukan Allah. Nah, ini Bun. Jadi hadis riwayat Imam Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Oke. Oke. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Yang lain ada lagi Bapak Ibu tanyakan? Kalau tidak, kita akan masuki ikhtisar surah Al-Quran. Ikhtisar surah Al-Quran.
besar ya. Oke, kita stop dulu. Kita sampai pada surah An-Nur ya, Bapak Ibu, surah An-Nur. Oke. Kemarin kayaknya An-Nur udah, jadi setelah di bawahnya An-Nur lagi. Apa Bun ya? Iya, kemarin kan surat 24 tuh An-Nur. Oh gitu. Jadi setelah An-Nur di bawahnya. Belum berarti kalau begitu. Saya dapat tahunya ini surat An-Nur hari ini. Tadi aku lihat di atas itu di PDF kemarin tuh An-Nur sampai An-Nur. Oke, nanti kalau gitu saya mohon maaf kalau untuk yang sebelumnya belum saya siapkan, Bun. Baru hari ini saya siapkan surat An-Nurnya saja. Nggak apa-apa, diulang lagi. Tapi meskipun begitu ada beberapa hal kok rasanya belum menjelaskan surat An-Nur ya. Tapi di PDF udah ada Ustaz kemarin yang waktu berapa bulan yang itu. Oh, mungkin PDF-nya udah muncul duluan. Udah muncul duluan Ustaz. Gitu. Kalau seingat saya sih saya belum menceritakan tentang sisi kandungannya kayaknya ya. Mohon maaf kayaknya seperti ini. Baik, makasih Bun. Jadi poin-poin pentingnya aja lah saya ingin sampaikan nih Bapak Ibu ya. Pokok-pokok kandungan surah An-Nur sebagai berikut ya. Jadi surah An-Nur sendiri adalah surah yang ke-24 ya Bapak Ibu. Dalam urutannya dia turun menurut riwayat adalah surat ke-100 turun dari sisi urutannya. Tapi di dalam urutan mushaf dia adalah surah yang ke-24. Setelah sebelumnya surah Al-Mu'minun, lalu sekarang surah An-Nur, dan yang selanjutnya adalah surah Al-Furqan. Oke. Jadi surah An-Nur ini kenapa disebut An-Nur? Karena ada ayat yang bunyinya Allahu nurus samawat wal ard. Allah adalah pemberi cahaya. Kan terjemahnya Allah adalah cahaya. Cahaya langit dan bumi. Tapi maksudnya adalah Allah yang memberi cahaya, menerangi langit dan bumi. Itu ya. Selanjutnya pada surah An-Nur ada kesamaan, ada keterkaitan dengan surah sebelumnya dan sesudahnya. Keterkaitan surah An-Nur dengan sebelumnya itu adalah bahwa pada surah An-Nur ini itu tadi suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun. Itu berkaitan dengan apa-apa yang mesti dilakukan oleh orang mukmin untuk memperoleh hidayah Allah, rahmat Allah Subhanahu wa taala melalui ayat-ayat Al-Qur'an. Sedangkan pada surat sebelumnya, surah Al-Mu'minun diakhiri dengan wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Dan ucapkanlah doa, ya Allah ampunilah dan sayangilah atau rahmatilah dan engkau adalah sebaik-baik pemberi rahmat. Kalau surah sebelumnya berbicara tentang Allah yang Maha Pengasih, pemilik rahmat, maka surah An-Nur bicara bagaimana cara memperoleh rahmat itu adalah dengan cara mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa hubungan surat An-Nur dengan surat yang sebelumnya Al-Mu'minun yang lain? Di dalam surah Al-Mu'minun ada bunyi ayat walladzinahum lifurujihim hafizun. Orang-orang yang menjaga kemaluan mereka. Nah, itu umum. Lalu pada surat An-Nur dijelaskan uraian tentang itu. Bagaimana realisasi daripada menjaga kehormatan atau kemaluan itu, yaitu di surat An-Nur diuraikan bagaimana tentang hukuman tentang perzinahan, hukuman tentang orang-orang yang menuduh orang lain berzina,
Dan untuk itu juga anjuran di sini untuk menjaga diri dari terjerumus dari hal-hal yang terlarang, maka perlu adanya ghaddul basar, artinya membatasi pandangan. Kita lanjutkan, Ibu yang muliakan. Kalau kita lihat surat An-Nur, coba Bapak Ibu lihat surat An-Nur ya. Surat An-Nur ayat pertama, gitu ya, surat An-Nur ayat pertama, surat ke-24 ya. Ya, surat 24 ayat pertama. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun. Allah katakan, inilah surat yang kami turunkan dan kami wajibkan. Faradna, kami wajibkan ya untuk mengamalkannya dalam rangka memperoleh kesejahteraan diri dan keluarga. Wa anzalna fiha ayat, kami turunkan di dalamnya ayat-ayat bayinat yang jelas, yang nyata. La'allakum tadhakkarun, agar kalian beroleh pelajaran. Nah, pada ayat yang kedua, Ibu perhatikan, az-zaniyatu waz-zani. Az-zaniyatu waz-zani, berbicara tentang pezina, perempuan dan laki-laki. Fajlidu, maka jilidlah, maka cambuklah mereka. Kulla wahidin minhuma, tiap-tiap masing mereka pasangannya. Berapa kali cambukannya? 100 kali. 100 kali cambukan. Wala ta'khudhukum bihi marafatun fi dinillah. Jangan sampai kalian berbelas kasihan kepada kedua orang yang sedang dihukum tadi, cambuk. Fi dinillah, karena kalian ingin menegakkan hukum Allah. Jangan sampai kalian merasa kasihan kepada keduanya sehingga hukum Allah tidak ditegakkan. Begitu. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, maka laksanakanlah hukuman tanpa memberikan belas kasihan kepada keduanya. Wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatu minal mu'minin, dan hendaklah Al-Qur'an mengatakan apa itu? Dan hendaklah disaksikan pelaksanaan hukumnya itu di hadapan orang-orang mukmin. Nah, Bapak Ibu muliakan, ayat ini berbicara tentang bagaimana ajaran Islam ingin menegakkan kemaslahatan masyarakat dari salah satu penyakit di masyarakat yang disebut di dalam istilah Quran itu fahisyah. Fahisyah itu apa? Fahisyah itu adalah perbuatan dosa yang efeknya, akibatnya itu bukan hanya dirasakan oleh si pelaku, tapi akan berdampak kepada lingkungan, kepada keturunan. Dan itu adalah zina. Jadi perzinahan itu ada efeknya luar biasa. Efeknya apa? Efek pada masyarakat, efek pada kalau dia misalkan hamil dan melahirkan, bagaimana urusan dengan warisnya, bagaimana urusan dengan pernikahannya, bagaimana urusan dengan wali nikahnya, dan macam-macam. Jadi itu akan sangat kompleks hubungannya kepada hukum-hukum lanjutan efeknya itu, lanjutan hukum-hukum terusannya itu kalau terjadi peristiwa perzinahan yang apalagi mengakibatkan adalah kehamilan dan kelahiran. Gitu ya. Nah, definisi ulama mengatakan definisi daripada zina itu apa? Yang nanti akibatnya itu dihukum. Nih Bapak Ibu yang muliakan, ini penting untuk kita pahami. Jadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu tidak terjadi penghukuman atas perzinahan kecuali atas pengakuan orang yang melakukannya. Sebab apa Bapak? Untuk menegakkan hukuman yang begitu berat itu dijilid, dipecut, dilecut sebanyak 100 kali. Bagi siapa?
bagi pasangan laki-laki dan perempuan yang masing-masing itu masih statusnya adalah perjaka dan gadis. Berbeda dengan statusnya kalau mereka sudah menikah. Kalau statusnya sudah menikah, maka hukumannya bukan dilecut, tapi hukumannya itu didera, hukumannya itu dirajam, dilempari batu sampai mati. Kelihatannya kejam sekali Islam itu. Yang ingin ditegakkan Islam itu jangan melihat hukuman yang dilakukan, tetapi hukuman itu membuat efek jerah agar orang hati-hati mendekati daripada tindakan atau perbuatan yang mengakibatkan hukuman yang luar biasa. Itu satu sisi. Jadi Islam menurut para ahli melihat itu bukan menegakkan hukum itu tidak membela pelakunya, tapi membela orang lain, masyarakat luas. Yang Islam ingin tegakkan itu adalah kemaslahatan masyarakat luas. Maka dalam tanda kutip, biarlah mengorbankan pelaku yang jumlahnya sedikit ini demi untuk menjaga kemaslahatan yang lebih luas. Sementara sebagian penegakan hukum yang terjadi di dunia ini adalah berpihak kepada si pelaku. Kasihan, ini enggak ada kemanusiaan. Padahal yang dia lakukan itu justru merusak daripada kemanusiaan. Nah, oke, itu yang pertama. Yang kedua, rasa-rasanya Bapak Ibu muliakan, sulit bahkan mungkin mustahil hukuman baik jilid, didera maupun dirajam itu bisa dilakukan kalau bukan atas dasar pengakuan. Mengapa demikian? Sebab Bapak muliakan, untuk menegakkan hukum perzinahan yang ditegakkan dengan dilecut, dicambuk atau dirajam tadi, ada 4 syarat yang rasa-rasanya mustahil. Pertama, harus ada saksi. Saksinya itu minimal 4 orang. Minimal 4 orang. Dan keempat-empatnya ini melakukan tahu persis siapa, kapan, di mana, dan bagaimana caranya. Saya ulangi lagi ya. Jadi 4 orang ini masing-masing itu memberi kesaksian kepada objek yang dituduh melakukan perzinahan itu tentang siapa yang jelas pelakunya, bukan samar. Yang kedua, di mana, gitu. Terus yang ketiga, kapan, dan yang keempat, bagaimana caranya. Dia harus detail. Satu sisi diminta jelas melakukannya, satu sisi lain Al-Quran mengatakan seseorang itu tidak boleh memata-matai orang. Jadi praktis rasanya tidak mungkin terjadi bisa dilakukan penghukuman perzinahan. Karena apa? Karena nggak mungkin 4 orang ini sama-sama melihat di mana, kapan, dan melihat dengan kepala sendiri, bukan duga-dugaan. Ketika seseorang mengadu kepada Nabi SAW bahwa dia telah berzina, bahkan dia mengaku, bukan dilapori, dia mengaku. Lalu Nabi bertanya, mungkin kamu hanya berciuman? Tidak ya Rasulullah. Maka kemudian mengatakan, boleh jadi kamu baru peluk-pelukan. Dan seterusnya. Jadi definisi zina, mohon maaf Bapak Ibu, definisi zina itu di dalam Islam adalah, mohon maaf, bertemunya 2 alat kelamin dan yang satunya seperti Rasulullah gambarkan seperti pedang masuk ke dalam selongsongnya. Jadi kalau belum terjadi itu tidak bisa disebut sebagai satu perzinahan. Gitu ya. Jadi belum terjadi perzinahan. Jadi begitu ketat, begitu syaratnya itu begitu luar biasa sehingga rasa-rasanya nggak mungkin karena hukumannya berat. Dan orang yang menuduh, hati-hati, orang yang menuduh orang lain berzina dan ternyata tuduhannya itu tidak diterima, maka pertama yang menuduh tadi pun dapat hukuman dilecut, dirajam yaitu 80 kali. Dan yang kedua apa? Orang yang menuduh tadi yang tuduhannya itu tidak berdasar, di dalam Al-Quran mengatakan apa? Wala taqbalu syahadatuhum abada. Jangan kau terima sama sekali persaksiannya sampai akhir hayatnya. Itu berat sekali orang yang betul-betul akan mempersaksikan orang lain berbuat zina. Di samping itu Al-Quran sendiri mengecam
orang yang ingin mencari, orang yang mengintip-ngintip, mencari-cari tahu orang, mencari-cari orang lain, kesalahan orang lain. Jadi begitu dibatasi hukuman ini sesungguhnya sangat sulit untuk ditegakkan hukuman ini dengan persyaratan-persyaratan yang kuat, dan tidak bisa menentukan orang tadi bersaksi benar atau tidak, berzina atau tidak, kecuali melalui satu pengadilan yang dilakukan secara adil. Didatangkan saksinya. Kalau saksinya kurang, nggak bisa. Dan saksinya itu mesti 4. Tidak bisa tidak. Dan mohon maaf Bapak yang muliakan, saksinya harus laki-laki, tidak boleh perempuan satupun. Harus 4-4 laki-laki. Kalau 3 laki-laki, 2 perempuan, nggak diterima. Harus 4. Itu artinya apa? Sesungguhnya penegakan hukum rajam, jilid bagi orang yang melakukan perzinahan hampir-hampir bisa dikatakan mustahil bisa ditegakkan. Dan yang terjadi di zaman Rasul, bahwa ditegakkannya hukum rajam itu hanya kepada orang-orang yang mengaku. Kalau tanpa pengakuan, rasanya tidak mungkin ditegakkan hukum rajam, hukum jilid itu hukum lecut ya. Kenapa? Karena beratnya tadi penegakan hukum itu. Sudah bersaksi saja, kalau pengadilan tidak membenarkan kesaksiannya, maka batal hukum. Tuh, begitu. Ya, jadi itulah saya kira tentang hukum perzinahan. Lalu kemudian ayatnya azani la yankihu ila zaniyatan au musyrikatan wa zaniyatu la yankihu ila zanin au musyrik wa hurima dzalikal mu'minin. Dan pezina laki-laki tidak tidak menikahi kecuali pezina perempuan, dan pezina perempuan atau orang musyrik, dan pezina perempuan tidak layak dinikahi oleh pezina laki-laki atau orang musyrik. Ternyata ini ada sumber sabab nuzulnya, di mana pada masa Nabi ada yang menyatakan paling tidak tiga kasus atau 3 sabab nuzul yang mendasari turunnya ayat ini. Salah satunya misalkan yang diriwayatkan ada sahabat yang namanya Marthid bin Abi Marthid. Dia waktu di Mekah itu dia sebenarnya belum muslim, tapi dia berpihak sudah ada interest terhadap Islam. Maka interest terhadap Islam itu dia tunjukkan dengan cara apa? Dengan cara dia menyelamatkan orang-orang yang ditindas oleh orang-orang musyrikin, dengan cara mereka diselundupkan untuk bisa hijrah ke Madinah. Jadi Marthid ini membela orang-orang muslim, padahal dia belum muslim, membela orang-orang muslim agar mereka bisa selamat dari intimidasi di Mekah dan mereka segera bisa hijrah ke Madinah. Diulang berkali-kali. Sampai pada satu saat si Marthid ini ternyata dia kepincut kepada seorang perempuan, tetapi seorang perempuan itu ternyata adalah seorang pezina. Lalu kemudian si wanita itu ada yang menyatakan riwayat dia sampai di Madinah. Lalu pas sampai di Madinah, Marthid itu hijrah ke Madinah dan mengikrarkan diri menjadi muslim di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu setelah itu dia minta izin kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kiranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan Marthid bin Abi Marthid untuk menikahi wanita pezina tadi. Tapi apa yang terjadi? Marthid datang sekali, Nabi tidak menghiraukannya. Marthid datang kedua kali, tidak menghiraukannya. Sampai ketiga kali Marthid datang, turunlah ayat ini yang menyebutkan azani la yankihu ila zaniyatan. Nabi menolak, tidak boleh kamu menikahinya. Inilah dasar mengapa sebab turunnya ayat azani la yankihu ila zaniyatan, yaitu peristiwa yang tadi disebut sahabat namanya Marthid bin Abi Marthid tadi. Wallahu a'lam bishawab. Demikian gambaran, jadi banyak sebenarnya yang ingin disampaikan dalam surat An-Nur ini, Bapak yang memuliakan. Bahkan Nabi SAW secara khusus menyebut kepada sahabat, ajarkanlah surat An-Nur ini kepada keluarga kalian. Karena di dalamnya banyak keluarga. Saya kira itulah ikhtisar surah An-Nur pada pertemuan malam kali ini. Terima kasih. Baik, barangkali ada yang ingin bertanya, silakan. Boleh Pak Ustadz ya. Tadi Pak Ustadz bilang susah
buktikan untuk penzina. Bagaimana ada kasus di Indonesia kan banyak yang wanitanya sudah hamil duluan kan, itu bisa. Sedangkan dia tidak punya suami, berarti kan boleh dibilang termasuk penzina. Nah ini bagaimana Pak Ustadz? Jadi kalau tidak terjadi bukti itu, jadi ulama mengatakan orang hamil itu bisa macam-macam, tidak bisa dijatuhi otomatis dia berzina. Sebab tadi tuh definisi zina itu apa? Mohon maaf, definisi zina itu masuknya kelamin laki-laki kepada kelamin perempuan dengan jelas nyata disaksikan oleh orang. Jadi kalau wanita bisa hamil kan bisa macam-macam, Bun. Misalkan orang hamil karena apa? Karena mungkin diinseminasi buatan bayi tabung misalkan. Kan nggak bisa disebut perzinahan. Kan gitu. Meskipun tidak diartikan bahwa orang berbayi tabung dari sperma orang lain itu dibolehkan, tetap haram, tapi pelakunya tidak bisa dihukumi sebagai tindak perzinahan. Gitu. Jadi tidak sekonyong-konyong orang yang hamil itu ditegakkan atas mereka hukum perzinahan. Belum lagi kalau dia diperkosa, nggak terjadi hukum perzinahan. Disebut zina. Sebab zina itu apa? Mau sama mau. Kalau salah satu pihak itu merasa dipaksa, diancam dan sebagainya, meski terjadi perzinahan, tetapi tidak bisa juga dilakukan ditegakkan hukuman. Karena apa? Karena yang satu menjadi korban dari yang lain. Wallahu a'lam. Begitu, Bu. Terima kasih Pak Ustadz. Sami-sami. Ada lagi Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu yang bertanya. Aman, udah selesai kayaknya. Masya Allah, ilmunya bermanfaat banget Ustaz. Apa yang Silakan Bu Rina. Ya, Silakan. adakah di PDF kan ini yang barusan disampaikan Ustadz dalam surat An-Nur? Insya Allah. Oh iya Bun, Insya Allah nanti dikirimkan ya Bun ya, Insya Allah. Nanti kalau nggak nyampe tanggung jawab Bu Ana tuh, kalau saya sih. Ya Ustaz. Baik. Ada yang lain? Silakan. Silakan. Barangkali Pak Farid. Oke. Jadi malam ini mohon maaf ini gangguan ini ya, nggak tahu nih besok-besok mudah-mudahan aman. Insya Allah lancar. Mudah-mudahan ya Bapak Ibu. Oke, ada yang lain? Silakan. Tidak? Silakan. Kalau tidak, gimana Bu Ana? Ini kan Baik, baru Ustaz. perdana. Baru ya. perdana nih, Masya Allah. Sudah syarat ilmunya padat sekali. Ya, silakan Pak Ustadz. Iya Bun. Insya Allah. Baik, silakan Ustaz. Makasih. Silakan Ustaz disempurnakan dengan tutup dengan doa Ustaz. Waktu juga membatasi. Bapak menyampaikan perdana pertemuan kita ini mudah-mudahan memperoleh ridho dan ilmu yang bermanfaat. Amin. Yang dari baik hakikat oleh saya, yang salah, yang keliru, yang khilaf, yang kurang sempurna tentu karena memang ketidaksempurnaan kami. Mudah-mudahan Allah Taala sempurnakan senantiasa ilmu kita dan Allah menjadikan ilmu kita bermanfaat di dunia wal akhirah. Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma anfa'na wa 'allimna. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Amin. Amin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Baik, Bapak Ibu semua, kita sempurnakan kaji kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Makasih Ustadz, makasih Bapak Ibu. Mohon maaf lahir batin. Sampai jumpa minggu depan. Selamat beristirahat. Assalamualaikum. Izin Ya, monggo. Assalamualaikum. Mbak Ana, Mbak Rita. Kami sehat selalu ya.